ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampungnya namanya Mekah, dan yang mengusirnya pamannya sendiri, Pak. Ya, pamannya sendiri yang ngusir. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Itulah yang kemudian kita kenal sekarang dengan hijrah. Pindah Nabi karena dianiaya, disiksa, beberapa umatnya dibunuh secara kejam. Salah satu diantaranya namanya, orang yang disiksa itu namanya Bilal, yang kemudian menjadi tukang asannya Nabi. Pindahlah umat Islam secara sembunyi-sembunyi dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki, Pak Bupati, kurang lebih 400 km, 7 hari perjalanan. Jangan bayangkan perjalanannya seperti dari Makassar ke Pindrang. Banyak sungai dilewati, banyak pohon tempat berteduh. Itu padang pasir, panas. Lalu kemudian Nabi sampai di Madinah. Lalu beliau kumpulkan seluruh umat Islam. Baik yang ada penduduk lokal maupun yang datang. Yang pendatang namanya disebut kaum muhajir. Yang penduduk lokal namanya kaum ansar, orang Madinah. Kira-kira samalah kira-kira. Orang muhajir itu orang Bugis yang ada di Tobelo. Orang Tobelo yang ada di sini lahir dan besar tanah kelahirannya namanya kaum ansar. Nabi sekumpulkan. Lalu Nabi pidato. Saudara-saudara sekalian, kamu mau ndak sukses dunia akhirat? Wahai orang KKSS, wahai orang Tobelo, wahai orang Halmahera Utara, mau kau sukses? Sukses kau dunia, selamat kau akhirat. Apa yang disebut sukses dunia, selamat akhirat? Bupati di dunia, bupati pula di akhirat. Jangan sampai bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai wakil bupati di dunia, penghuni api neraka di akhirat. Islam tidak mau menginginkan kalian begitu. Yang Islam inginkan, kalian pengusaha di dunia, kalian pejabat di dunia, kalian tokoh di dunia, kamu juga harus orang terhormat di akhirat, masuk dalam surga. Jawabannya kira-kira apa? Ini yang ada saudara-saudaraku ini. Mau enggak? Mau? Kenapa? Karena lo bekam aku. Keras-keras saya kok. Mau atau tidak? Sambaki. Mau. Maka Nabi katakan, kalau mau kau balik sukses dunia akhirat, nih, laksanakan kau ini. Kalian saudaraku yang ada di Tobelo, tidak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa keyakinanmu. Kalau kalian mau sukses, kata Nabi, satu, utlubul ilma, belajar kau. Belajar. Pak Bupati, dulu waktu saya di kampung kecil-kecil, itu kalau saya lihat pesawat, saya tadi di atas heli sempat bayangkan lagi itu. Kalau saya lihat pesawat di kampungku, saya kejar itu, Pak. Kapal lutu, lihat kau. Saya bilang dalam hati waktu itu, waktu saya kecil, bisa juga kah saya nanti naik pesawat nak mati? Allahu Akbar. Sekarang, Bu, capek saya naik pesawat. Capek. Hebatnya lagi, orang kalau pergi naik pesawat, Pak, dia beli tiket mahal-mahal. Saya tidak beli tiket, Pak, dibelikan. Apa sebabnya? Karena atletis, tidak. Apa ini saya ceper? Karena gagah, mukaku hancur. Tapi apa? Karena saya punya ilmu. Mana buktinya? Dia mau gelarku banyaknya. Apa? Karena saya bersusah payah nuntut ilmu. Saya jerih payah menuntut ilmu. Siang malam nuntut ilmu. Menghafal, mengkaji, mempelajari. Berdarah-darah otak saya nuntut ilmu. Bayangkan, doktorku 2, Pak Bupati. 2. Ada orang barangkali 2 doktornya, tapi sama-sama dalam negeri. Saya, Pak Bupati, alhamdulillah, bukan mau sombong, motivasi buat adik-adikku yang ada di Tobelo ini supaya kalian sukses. Saya S3 saya, doktor saya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Waktunya bersamaan, disiplin ilmunya beda. Bukan perkara gampang itu. Tanya yang ada doktor di sini, bagaimana susahnya itu jadi doktor? Dengan izin Allah. Allah kasih saya hadiah, saat dulu kau bersusah payah. Sekarang maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Dulu mau kau jadi polisi, karena kau pendek, tidak lulus kau. Lebih kau jadi ustaz. Karena saya jadi ustaz, Kapolri poin ku caramai, presiden dia ku caramai. Coba saya jadi polisi waktu itu, ketemu, ya Pak, siapa? Apa? Gara-gara apa? Punya ilmu. Maka saudaraku warga KKSS, belajar kau cikali. Belajar. Biarlah Allah takdirkan kamu tinggalkan tanah kelahiranmu. Tapi jangan kau jadi sampah masyarakat di sini. Biarlah kau tinggalkan tanah leluhurmu. Kau tidak bisa lagi tinggal dan hidup di tanah kampung kelahiranmu. Karena tuntutan hidup kau merantau ke sini. Tapi tolong jangan kau jadi politisi jahat. Jangan kau jadi pedagang curang. Jangan kau jadi pengusaha yang kalasi. Tunjukkan kalian orang Islam yang bermartabat. Dengan cara apa semua bisa kau dapat? Kalau kau punya ilmu. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, yang Allah takdirkan kalian jadi miskin, bilang sama anakmu,
Bapakmu miskin nak, tapi Tuhanmu maha kaya. Sekolah kok. Ada tonji itu rezekimu. Sekolah kok nak. Ada jamah kok sekolah. Itu ada menteri tidak ada sekolahnya. Berapa orang di Indonesia yang bisa menteri tidak ada sekolahnya? Berapa? Satu aja, bukan kamu. Sekolah. Berapa orang yang angkat Allah, angkat derajatnya karena sekolah. Yang tadinya dihina di kampung, yang tadinya sepupunya pun tidak memandangnya, yang tadinya tidak ada orang menghormati satu keluarganya, tapi setelah punya ilmu Allah angkat derajatnya. Maka saudara, orang-orang tuaku, pasti sekolah anakmu. Kiringi lo masih sekolah, pasui, lo kok masih sekolah ke Jawa, lo kok masih sekolah ke Sulawesi, lisu kok bangun di kampung atau Wembo. Pergi ke sekolah ke Jawa, pergi ke sekolah ke tanah Sulawesi, tapi pulang ke kampungmu di sini sekarang, kau bangun ini Tobelo. Belajar, tapi bagaimana kamu bangun kalau kodongo? Bintanya, beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C. Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu? Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat, bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Berarti cari muka, ini pak, yuk. Dengar kau di pegawai negeri. Biar nak suka kau pak bupati, kalau istrinya tidak suka kau tidak jalan is kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu bapak takut sama istri. Kalau ustaz, saya tidak takut sama istriku. Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini menjadi masalah Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama Pak Bufti. Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Ada 4. Satu namanya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Yang kedua namanya Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal dengan tegas. Haram-haram, batil-batil, tidak ada kompromi. Yang ketiga, namanya Utsman bin Affan, pengusaha sukses yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Halmahera Utara, tapi pelit, serahkan, tidak ada gunanya Pak Bupati. Yang Allah butuhkan orang kaya yang mau berkurban. Yang keempat, namanya Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi, dan juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ini dari 4 sahabat Nabi, ini yang paling cerdas Pak. Ali bin Abi Thalib, paling cerdas. Nabi mengakui, dialah ini sahabatku yang paling cerdas. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini bapak-bapak di sini yang saya tanya nih. Kalau saya kasih antara iPhone 13 dengan kitab, pilih mana Pak? Kitab, pencitraan misalnya. Alah kitab, pasti HP lu pilih silakan. Ali ditanya, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih kau mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu dari harta? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Pak Bupati tahu bele-bele? Itu bahasa Sulawesi, kaleng. Bele-bele Pak, di kampung dia bilang celengang. Dia bilang, kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makan, ikan. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Punya 5 juta, kasih masuk bele-bele. Digembok. Sudah itu, dikasih masuk lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya Bu? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya Pak Satpol? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ayo, apa dah setengah mati kau jaga itu toh? Iya toh? Setengah mati kau jaga. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kemana-mana dijaga. Di rumah beliau ada Satpol PP. Mau masuk, iya toh? Iya. Kenapa beliau dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Nggak mungkin jadi bupati kalau bego. Bupati beleng-beleng, mana bisa? Maka ilmulah yang membuat kalian dijaga. Mana buktinya lagi? Dasar Latif. Dikawal Pak. Allahu Akbar. Bukan karena saya terkenal, tapi karena saya punya ilmu.
Ini lebih banyak yang gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa itu? Hai. Apalagi ibu-ibu popet selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. 2, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya? Wakapolres. Cocok nih Pak? Hah? Kompol. Sedikit lagi AKBP. Amin. Pak mewakili Dandim. Bapak dapat gaji tiap bulan. Iya toh? Kira-kira Bapak dapat gaji karena apa? Karena Bapak jadi tentara dan polisi. Bapak kenapa jadi tentara dan polisi? Karena Bapak punya ilmu. Tidak mungkin Bapak jadi polisi tentara kalau tidak ada jasanya. Berarti dengan ilmu dapat jabatan, dapat pangkat, dapat uang. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Ada orang kaya di kampungku Pak. Kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Orang kaya kampung, juragan tambak, banyak tambak impannya Pak, Kambolu, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Pak baca Kembo, ya. Dia belikanlah buku belajar membaca yang besar-besar hurufnya, baru ada gambarnya. PEP, tambah PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Aduh. Iya toh, hancur karena dia lihat gambar. Waktu itu masuklah telepon. Masuk telepon. Dulu namanya wartel. Masuklah saya. Dia masuklah ini juga bapak orang kaya. Dia buka nomor teleponnya anaknya yang sudah dicatat. Masuk di kamar bicara langsung teriak. Halo. 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 Ambokmu nak. Ambokmu. Halo. Dalam hatiku bagaimana mau nyambung. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Sudah dipencet nomornya. Halo? Halo? Tidak ada dengar. Ternyata yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo. Saya bilang Haji, tak balik ya Haji. Tak balik Dan sudah lebih lagi. Loha. Loha. Bukan halo dah tak balik dong. Ini kaya tapi tidak ada ilmunya ya begini hidupnya. Berkaitan dengan ibadah. Hampir bisa dipastikan orang ibadah tambah ilmu sia-sia. Bahkan hidupnya orang yang tidak punya ilmu ibadahnya susah. Mana contohnya? Mana contohnya orang punya ilmu? Tidak punya ilmu beribadah. Puasa. Saudara-saudara sekalian, Ramadan, siang haram berhubungan badan sama istri. Malam boleh. Yang penting sudah buka sampai sahur. Boleh. Siang haram. Selesai ceramah dia datang sama saya. Ustaz, betul kita bilang tadi? Yang mana? Kalau malam boleh, siang tidak boleh. Iya betul, tidak boleh. Iya Ustaz, saya sudah 5 tahun nih Ustaz. Biar malam tidak juga. Mereka dong kong. Makanya belajar kok. Iya toh? Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia sholat lagi, sampingnya Allahu Akbar. Tiba-tiba di sampingnya ada orang kasihkan jarinya. Dia lihat orang samping goyang jari. Wah sekali dia kasih jualan juga apa-apa tidak kasih gini. Selesai sholat ditanya, kenapa kok kencang sekali? Nah bilang, ini sampingku, Ustaz tua mi. Lobik mi itu jadi begini-begini. Saya masih kuat kau Ustaz. Ini karena tidak ada ilmu. Makanya saudaraku, belajarlah. Wahai masyarakat, warga Halmahera Utara, belajarlah kalian. Maka kalau mau maju di kampung Pak Bupati, besok panggil Kepala Dinas Pendidikan. Sini. Kau cari anak SMA mulai kelas 1, 2, 3 yang cerdas, perhatikan rapornya, perhatikan peningkatan nilainya. Selesai SMA kuliahkan di mana dia mau kuliah, negara, kabupaten yang biayai. Itu baru itu. Jangan cari anaknya tim sukses. Cari itu dulu tim sukses. Cari anaknya tim sukses kasih sekolah. Apa mau kasih sekolah tim sukses nadongo anaknya? Belajar. Ya. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Kata Ali,
Harta kau kasih orang berkurang, sebaliknya ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, kasih temanku 2 juta, pasti berkurang. Tinggal lagi 3 juta duit saya. Tapi kalau saya punya ilmu, saya ajarkan kepada saudara-saudara, saya ajarkan bagaimana cara wudhu, saya ajarkan Al-Fatihah, saya ajarkan ilmu matematika, maka ilmu saya makin bertambah. Itu yang disebut amal jariah. Maka tidak ada pilihan. Kabupaten kita ini sebagai kabupaten baru yang tadinya hanya berupa kecamatan, kalau mau maju ini kabupaten, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, anggota DPR-nya, kepala dinasnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya bermusyawarah, cari mereka yang cerdas, sekolahkan sampai mereka capek. Sudah kau sekolahkan, kembali kau ke kampungmu, bangun kampungmu. Satu, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, pendatang maupun lokal, pendatang maupun pribumi, kalian harus belajar. Dua, kata Nabi, kalau mau, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan kau bercerai-berai, jangan kau bertengkar, jangan kau bermusuhan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, boleh berbeda parpol, tapi tolong jangan kalian berpecah belah sebagai warga masyarakat Halmahera Utara. Apa sih biasa yang menyebabkan masyarakat ini berpecah belah? Satu, momen-momen politik. Politik, pilkada, pilcaleg, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta, pasti orang senang-senang. Ibu-ibu kalau saya tanya, mau kemana? Pesta. Apa di pesta menakutkan? Tidak ada nama pesta itu menakutkan. Kalau kita dengar kata pesta, pasti senang-senang. Pesta, makan-makan. Pesta, ada elektron. Namanya pesta, pasti senang-senang. Jadi pesta demokrasi, jangan kasih takut-takut. Pesta demokrasi, senang-senanglah. Pilpres selesai nih, cebong kampret sampai sekarang belum baku akur. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pilpres yang akan datang ada orang yang menyatukan antara kampret dan cebong, sehingga kita berhenti lagi bertengkar, menghina-hina satu antara satu dengan lainnya. Saudaraku, para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakat dengan menghasut berita-berita bohong. Tim sukses, silahkan sampaikan kehebatan dan keutamaan calonmu tanpa menyerang dan menghina calon orang lain. Karena kalau kita saling menghina, saling menyerang, pasti tidak ada orang yang mau diserang. Pasti tidak ada orang yang mau dihina. Ketika saling menghina dan menyerang, maka potensi pecahnya kita pasti terbuka lebar. Indonesia negara yang sangat besar. Bapak Ibu tahu enggak yang namanya Republik Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah Republik Indonesia. Diletakkan Sabang sampai Merauke. Andai saja dia bisa seperti meja, diangkat ini Sabang sampai Merauke. Diletakkan di benua Eropa, diambil Indonesia, simpan di atas benua Eropa. Seluruh negara yang ada di Eropa tertutup, masih ada lebihnya sedikit. Begitu besarnya Republik Indonesia. Maka tentu negara lain berupaya untuk ngambil bagian di Indonesia. Dan salah satu cara kalau mau merusak Indonesia, buat dia berpecah belah. Itulah dari dulu, zaman 1500 yang lalu, POC datang ke Indonesia. Dia mau perang secara langsung, diusir oleh orang Indonesia pada waktu itu. Maka mereka mengambil politik pecah belah yang kita kenal dengan divide et impera. Politik pecah belah. Apa isu yang dia pakai? Isu agama. Apa yang dia pakai? Isu ras. Apa yang dia pakai? Isu kekuasaan raja-raja. Dia hasutlah antara kerajaan Hasanuddin dengan kerajaan Bone. Kerajaan Goa dia hasut dengan kerajaan Goa, dengan Boa dan Bone. Sultan Hasanuddin dengan Arun Palaka. Dia kasih berkelahi, sama-samanya anak bangsa. Setelah itu masuk POC. Hati-hati saudaraku. Jangan kalian mau berpecah belah gara-gara politik. Siapa calonmu? Nomor 1. Kau ya, nomor 2. Kau nomor 3. Boleh berbeda nomor, boleh berbeda calon. Kita tetap Republik Indonesia. Ayo pelihara persaudaraan. Dito Belo, boleh beda agama, boleh suku beda kita, boleh apa ras kita beda, tapi satu tempat kita hidup di tanah kelahiran kita di sini. Apa kita merantau tidak lihat lagi dibilang Bugis Bone, Bugis Sopeng, tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah Bugis Tobelo, Bugis Halmahera Utara. Kalau kau bilang Bugis Bulukumba, balik aku pi Bulukumba. Kalau kau bilang Bugis Pindrang, balik kau ke Pindrang. Kau Bugis apa? Bugis Halmahera Utara. Karena kita sudah berjanji, bersepakat di Republik Indonesia, diikat oleh 5 sila. Satu di antara 5 sila itu persatuan Indonesia. Apakah persatuan itu harus seragam? Tidak. Bersatu itu tidak seragam.
bersatu, saling menghormati perbedaan, pasti bersatu. Tidak mungkin kita mau seragamkan, gigi saja berbeda-beda. Bapak Ibu, kamu tahu kenapa enak makan? Hah? Bapak-bapak tahu kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Bayangkan kalau gigi kita ini semua sama, mana enaknya? Misalnya semua gigi kita ini gigi seri. Tahu enggak? Ini kan beda-beda gigi kita. Yang paling depan itu namanya gigi seri, bagian memotong. Masuk ke dalam, beda lagi namanya gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan daging tidak mungkin begini. Pasti kayak gini. Iya toh? Masuk lagi ke dalam, paling dalam, berbeda lagi. Namanya gigi geraham. Apa tugasnya? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigimu gigi geraham. Bagaimana mau makan nganu daging? Bagaimana mau potong? Hai, mondroy. Maka hargai. Bahkan agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua bersaudara. Rasulullah bahkan mengatakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Lagi jalan-jalan anak muda pergi menyatakan cinta. Baru ada istrimu. Jangan coba-coba. Apalagi kalau istrimu bogis. Mau ku kawin lagi. Nah bilang coba mau ku tikam kok. Jangan coba-coba. Ini bisa. Dia datanglah dia jalan-jalan. Anak muda malam minggu. Tiba-tiba padam lampu. Padam lampu. Tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh seluruh anggota tubuh ikut rasakan. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki itu yang tahan tuh, mulutnya yang teriak. Aduh. Pedina kesi. Berikutnya apa? Mata bekerja, dia cari. Berdarah. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya tangan mengusap. Kaki yang luka, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa kok, ini kok jalan lagi. Ini suka jalan kok. Iya toh. Prakteknya di Tobelo ada jadi tangan bupati, ada jadi mulut anggota DPR, ada kaki rakyat biasa, ada jadi mata kita semua, mau tentara mau polisi, kita semua mata di sini. Begitu kakimu bermasalah, polisi hidup, polisi bantu, tentara turun, rakyat turun, ulama turun, pendeta turun, semua kita untuk berjatuh apa? Menjaga kesatuan yang ada di kampung kita ini. Maka bupati ketika ada yang lecehkan masyarakatnya, bupati berkata, jangan kau ganggu rakyatku. Kau ganggu rakyatku, saya suruh tangkap kamu. Rakyat juga berkata, jangan kau hina bupatiku. Kau hina bupatiku, kami rakyat di sini akan mengamuk dan mengusir kamu. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.